dulu sekolahnya nggak ada tahu apa-apa sih bangsat ini. Assalamualaikum. Jumpa di Ngebacot episode ke-9 bersama saya Ihsan Maulana, kawan SMK ya San ya. Di TKJ bareng 3 tahun. Dan sekarang kegiatanmu apa San? Karena aku udah lama nggak dengar kau setelah kau jadi bartender di kopi kecil-kecilan itu. Ya dong, bartender dong. Sekarang kegiatanmu apa San? Alhamdulillah sekarang kerja di Sumatera Barat. Kerja di Sumatera Barat kok jauh banget kok San? Ya, Pulang kampung lah ceritanya ya. ceritanya pulang kampung. Ceritanya pulang kampung. Kampung kami di sana, Pak. Kampungnya di Sumatera Barat. Di mana tak San tepatnya kau kampung? Tepatnya di daerah nama Kabupaten Tanah Datar. Kabupatennya Tanah Datar. Batu Tebal. Batu Tebar. Tebal. Tebal. Batunya tebal. Ya nama ada gadinya kayak gitu. Nah San, sekarang kegiatan di Pekanbaru, di Pekanbaru sampein kan di Sumatera Barat ngapain? Kerjanya kerja apa sih? Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah kerja di Bawaslu tingkat kota. Wis keren. Tapi kok bisa nyasar jadi Bawaslu sih? Kan perasaan dulu kok TK aja. Ya itulah rezeki nggak ada. Iya. Posisi kerja kan di Bawaslu sebagai apa San? Komisioner nggak? Nggak dong. Sebagai staff Staff apa San? SDM, organisasi, data dan informasi. Wis, ngapain aja tuh kira-kira San? Detail kerjanya sedikit San? Kerjanya biasanya dia tuh di bagian karsipan, jadi kayak pengolahan karsipan, terus pengolahan surat, Wis, dan data-data lain lah. Data-data. berarti Microsoft Word dong yang kau geluti? Word, Ya, Excel gitu lah ya? Bisa seperti itu. Ada kursus nggak dong? Karena kan dulu sekolah nggak ada yang mendalami itu. Untungnya teman-teman yang staff lain juga ikut bantu ya. Memang yang senior lah gitu ya. senior saling mendukung lah. Terus San, karena kemarin kan San habis pilpres sama pileg tuh. Ya, Kena dong imbasnya repotnya kerja. nah itu pasti. Seberapa repot San? Seberapa intens kerepotan itu dari kerjaan biasa terus jadi, karena kan kalau biasa nganggur kan? Iya. Nggak ngapa-ngapain dong, kalian gaji buta dong. Sebenarnya belum merasain tenangnya sih, soalnya kami Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang belum merasain tenangnya. Dan ini pun sebenarnya meliburkan diri karena kemarin udah keluar keputusan edaran dari Ketua Bawaslu RI bahwasanya tetap menjalankan piket selama cuti Lebaran. Serius? Serius. Waduh, Cuman karena udah 1 tahun 7 bulan nggak libur? nggak pulang kampung, nggak pulang ke rumah lah ya. Pulang kampung. Iya, kemarin pulang kampung itu kampungmu, Pak. Kampret. Pulang ke rantau Ya. Kampar. Ya, jadi minta izin khusus lah Sama pimpinan di Bawaslu itu ya. sama sekretariatnya, koordinator sekretariat namanya kalau di tingkat. Jadi San sebenarnya seberapa repot kan memang waktu kerjaan waktu pilpres pileg kemarin? 7 bulan kan masa kampanye. Ya, Seberapa repot San? Untuk kau pribadi deh. ya repot. Ya setiap tahapan itu pasti ada aja kan. Soalnya kan kalau Bawaslu itu dia kan di bidang pengawasan. Iya. Tahapan itu tahapan yang sudah diatur oleh yang penyelenggara pemilu KPU. Ada yang harus diawasi setiap tahapan. Contohnya seperti dimulai dari tahapan pendaftaran peserta partai politik, kan? Oh itu berarti pendaftaran peserta pemilu. pemilu itu kalian juga ikut mengawasi ya? Ya. Bawaslu punya kewajiban untuk mengawasinya sesuai dengan Undang-Undang 7 nomor 2017. Gokil, hafal deh undang-undang sekarang ya. Kocak dulu sekolahnya nggak ada tahu apa-apa sih bangsat ini. Oke San, kita kesampingkan hal-hal cece remeh kayak gitu San. Di tempat Bawaslu kau kerja itu San, karena gosip-gosipnya San di dunia maya bahkan di akar rumput sekalipun banyak kecurangan. Nah ada nggak San yang melapor kecurangan San? Untuk di tempat kau kerja itu? Kalau untuk pilpres, insya Allah aman. Dari sampai kemarin sih aman. Kecurangan yang
diberitakan di TV itu, di media sosial kan mulai meledaknya itu kan saat penghitungan tingkat provinsi dan tingkat pusat. Jadi kalaupun ada kecurangan itu langsung aduannya ke pusat sih, ke Bawaslu RI ya. Ya paling kalau tingkat kota itu kalau ada kecurangan untuk pileg legislatif Ada. Untuk pileg ada yang lapor. Paling kemarin kasus-kasus yang melapor itu agak apa ya, seperti contohnya alat peraga kampanyenya dirusak sama orang. Oh gitu. Gitu. Emang Jatuhnya itu udah pidana. emang itu ada hukumannya memang San? Ya ada. Pada masa kampanye terus dirusak orang gitu ya? Kalau seandainya ada keterlibatan oleh calon lain atau oleh peserta lain ya Diskualifikasi. itu jatuhnya sih pidana. Pidana ya, bukan diskualifikasi tapi ya. Ya Bisa berujung ke situ juga. keputusannya itu sih tidak lagi dipegang oleh Bawaslu sih, cuman Bawaslu apa namanya, menyerahkannya ke kepolisian. Oh, berarti untuk saat prosesnya itu Bawaslu yang ambil alih. Dan Bawaslu ini bekerja sama oleh dua unsur lainnya, yaitu kejaksaan dan kepolisian. Oh berarti sebenarnya setiap siapapun yang ngelapor, jadi untuk di tingkat kota berarti kan, siapapun yang ngelapor berarti memang dibawa, setelah itu dibawa ke polisi, bukan kalian yang menetapkan bahwa ini salah dan harus dihukum seperti ini, enggak kan? Tergantung kasusnya. Tergantung Kalau kasusnya. seandainya itu masih ada keterlibatannya tentang pemiluan, ya pasti peserta pemilih itu atau perorangannya akan melapor duluan ke Bawaslu-nya. Iya maksudku kan setelah melapor ke Bawaslu, Bawaslu proses, terus Bawaslu menetapkan iya nih ada unsur pidana, bawa ke polisi. Tergantung jatuhnya kesalahannya apa. Karena kesalahan pemilihnya ada berbagai macam juga. Ada kesalahan administrasi, ada kesalahan apa namanya, pelanggaran kode etik. Kesalahan apa yang kira-kira memang harus dibawa ke polisi? Yang pidana. Pidana ya, berarti kalau hanya sekedar tentang kode etik dan administrasi enggak ya? Masih Kalau kode etik mungkin dari Bawaslu dia terus menyerahkan ke tingkat atasnya lah, atau ke DKPP langsung. Oh gitu ya, ke DKPP. Nah San, karena nggak adanya itu, kau sendiri San nanggapi gosip-gosip itu secara pribadi? Gosip apa nih? Gosip bahwasannya Bawaslu dibilang nggak netral. Ya karena ada salah satu pihak mengatakan bahwasannya Bawaslu tidak menerima laporan kecurangan kami. Ya itu kembali kepada permasalahannya lagi. Permasalahannya di mananya gitu kan, Bawaslu bilang tidak netral. Karena Bawaslu itu hanya menangani kasus tentang pelanggaran administrasi, etik, sengketa, ya seperti itu. Berarti sebenarnya tepat dong kan Bawaslu RI sendiri pun mengarahkan ini semua bawa ke Polri atau bawa ke Mahkamah Konstitusi? Ke Mahkamah Konstitusi sih lebih tepatnya, karena setelah penyelenggaraan pemilu itu kan ada kesempatan untuk peserta pemilu itu Menggugat ke MK. menggugat ke MK. Itu namanya kasusnya PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Oke. Tahu dia begitu sekarang ya. Alhamdulillah, Bang. Nah berarti kau sendiri nggak ngambil pusing lah berarti ya masalah-masalah kayak gitu ya, gosip-gosip kayak gitu? Ya, biasa aja sih, soalnya kita yang menjalani kan lebih tahu gimana dalamnya kan. Asik. Dapurnya kan kita yang tahu dibandingkan orang lain. Mantap. Nah, San, mengingat tahun depan 2020 ada beberapa juga pemilihan umum di beberapa daerah, contoh kayak di kotaku sendiri itu ada pemilihan bupati. Nah, pesan-pesanmu untuk teman-teman yang satu generasi baru, karena kan 2019 bisa aja dia belum milih, 2020 bisa milih. Apa kira-kira pesan-pesanmu untuk mereka? San? Berarti itu jatuhnya kan dia pemilih pemula. Iya. Jadi disarankan kepada pemilih pemula itu, kalau seandainya dia memang sudah lebih dari 17 tahun atau sudah 17 tahun ya pada saat ini, silakan melaporkan ke Dinas Dukcapil Dukcapil agar dibuatkan KTP-nya. Jadi nanti secara otomatis untuk daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah besok
KPU kan akan berkoordinasi dengan Dukcapil. Dukcapil tadi. Jadi begitulah. Jadi kalau seandainya saat pemilihan dekat nanti namanya belum masuk, belum terdaftar pada daftar pemilih tetap DPT, pemilih bisa langsung laporkannya ke KPU untuk diproses, dimasukkan namanya ke DPT. Berarti tanpa KTP bisa kan? Karena udah 17 tahun ini. Tanpa KTP? Iya. Enggak dong. Nggak bisa. Harus Dia ada KTP pakai dulu ya. KTP. Berarti intinya kalau udah 17 tahun harus ngerasa udah tua, buat KTP ke Dukcapil biar nanti bisa milih. Itu wajib. Dan biar katanya suara kalian tidak dibawa setan. Biar suaranya bisa hilang. Oke San, thank you San untuk bincang-bincang singkat ini San. Dan Assalamualaikum.